dulu nih adik-adik yang di rumah nih. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes. Yeay, ketemu lagi di Bible Storytelling Siloam Kids. Dan kita mau mendengarkan cerita lagi loh. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau puji nama Tuhan dulu. Adik-adik siap untuk memuji nama Tuhan? Siap. Kalau siap, gunakan tangan kita, gunakan kaki kita, gunakan mulut kita untuk memuji nama Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita akan angkat satu pujian ya. Semuanya ikutin gerakan kakak-kakak ya. Bangkit berdiri. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersuka cita memuji nama Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan kau berkati setiap kami, supaya apa yang sudah difirmankan hari ini boleh tertanam dalam setiap hati kami. Dan kami menangkap pesan Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini Kakak Erika mau membagikan cerita lanjutan dari kisah minggu lalu. Adik-adik ingat minggu lalu ceritanya tentang apa? Tentang Rasul Paulus. Kakak Ica minggu lalu menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menolong Rasul Paulus lewat anak kecil. Masih ingat lewat anak kecil? Iya, lewat anak kecil. Dan sampai pada akhirnya Rasul Paulus dimasukkan ke dalam penjara. Nah, kira-kira menurut adik-adik, Rasul Paulus di penjara ngapain ya? Terus apa ya yang terjadi setelah Rasul Paulus ini masuk ke dalam penjara? Kita mulai ceritanya. Ini adalah Festus. Festus adalah seorang wali negeri. Sebelum Festus, yang menjabat menjadi wali negeri itu bernama Felix. Dia yang memasukkan Rasul Paulus ke dalam penjara. Kenapa gak dihukum-hukum? Karena Felix pun masih merasa takut karena dia tidak menemukan kesalahan dari Rasul Paulus. Bahkan malah Rasul Paulus menceritakan tentang apa yang telah dia saksikan kepada banyak orang mengenai Tuhan Yesus. Jadi Rasul Paulus waktu itu hanya di penjara saja. Sampai pada suatu ketika Festus menjabat menjadi seorang wali negeri. Ketika Festus menjabat wali negeri dan Rasul Paulus dalam penjara, imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terhormat datang menemui Festus. Untuk apa? Untuk menjelekkan Rasul Paulus lagi. Mereka mau supaya Rasul Paulus dibawa ke Yerusalem. Jadi dari Kaisarea ke Yerusalem. Dan ternyata di balik itu mereka punya rencana. Jadi nanti ketika perjalanan di Yerusalem, Paulus bisa dibunuh di tengah jalan. Jahat sekali. Nah, adik-adik, tapi adik-adik tahu nggak? Sekali lagi Tuhan Yesus menolong loh.
karena Festus tidak setuju. Festus berkata kepada mereka bahwa Festus akan pulang ke Kaisarea. Jadi Rasul Paulus gak perlu untuk datang ke Yerusalem. Dan Festus pun mengajak para orang-orang yang punya masalah sama Rasul Paulus untuk ikut Festus ke Kaisarea. Nah, tiba di Kaisarea, Rasul Paulus diadili. Jadi Festus mengadakan pengadilan. Di situ ada orang-orang yang gak suka sama Rasul Paulus. Tetapi mereka tidak menemukan bukti yang membenarkan bahwa Rasul Paulus ini bersalah. Dan Rasul Paulus berkata kepada Festus, "Aku tidak melakukan kesalahan, baik kepada Taurat orang Yahudi, terhadap bait Allah, dan kepada Kaisar. Jadi saya tidak mau untuk dihukum karena saya tidak bersalah. Tetapi ketika saya nanti bersalah, saya rela mati. Tetapi kalau saya tidak terbukti bersalah, saya tidak mau untuk dihukum. Maka dari itu saya ingin naik banding." Naik banding itu artinya membela diri. Dia mau membela diri kepada Kaisar, di hadapan Kaisar. Lalu Festus berunding kepada para anggota di pengadilan, dan Festus pun mengizinkan supaya Rasul Paulus membela dirinya di hadapan Kaisar. Beberapa hari kemudian ada raja yang datang, namanya Agripa dan Bernike. Pada saat itu mereka berkunjung ke Festus saat itu, dan mereka tinggal lumayan lama di situ. Dan Festus pun menceritakan persoalan yang membingungkan Festus karena Festus tidak memiliki bukti bahwa Rasul Paulus ini bersalah, sedangkan orang-orang mau supaya Festus ini dihukum. Lalu Agripa dan Bernike pun ingin mendengar langsung dari mulutnya Rasul Paulus. Lalu diadakanlah pengadilan lagi. Lalu dipanggillah Rasul Paulus untuk menghadap Agripa. Nah, di situ Rasul Paulus membela diri. Lalu Agripa mendengarkan, dan ternyata tidak ada bukti yang memberatkan Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus malah menceritakan bagaimana Rasul Paulus bertobat, bagaimana Rasul Paulus berjumpa dengan Yesus, bagaimana Rasul Paulus menyaksikan kebaikan Tuhan, dan lain sebagainya. Itu di hadapan raja, di hadapan orang banyak yang gak suka sama Rasul Paulus, di hadapan Festus. Dia punya keberanian untuk mengatakan tentang kebenaran firman Tuhan. Lalu Rasul Paulus berkata, "Aku berdoa supaya bukan cuman aku aja yang mengalami semua ini, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami pertobatan dan menerima kabar baik. Tetapi semua yang ada di sini, aku ingin sekali supaya kalian juga merasakan apa yang aku rasakan." Lalu di situ pada akhirnya tetap tidak ditemukan buktinya, dan orang-orang bilang, "Iya ya, nggak ada buktinya ya, dia nggak salah ya, dia nggak salah." Lalu Agripa pun berkata kepada Rasul Paulus bahwa tidak ada bukti, dan Agripa pun berkata, harusnya sudah bisa bebas Rasul Paulus. Dan adik-adik tahu, Rasul Paulus dibebaskan. Hebat ya Tuhan Yesus, hebat juga Paulus punya keberanian untuk mengabarkan berita tentang kebenaran. Kita belajar adik-adik, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan gak disukain banyak orang, disalahkan banyak orang, Rasul Paulus tetap mengabarkan berita
kebenaran. Kenapa ya Rasul Paulus bisa? Karena dia mempunyai hubungan yang baik sama Tuhan. Dia suka berdoa, dia suka mendengarkan firman Tuhan, dia suka membaca Alkitab, dan di situ Rasul Paulus dikuatkan. Nah, kalau kita mau juga bersaksi untuk kebenaran tentang Tuhan Yesus, tentang berita yang sangat baik, kita juga harus dekat sama Tuhan. Kita harus tahu apa yang Tuhan mau dengan kita membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan di situ kita akan dikuatkan. Adik-adik siap untuk bersaksi untuk kepada teman-teman, kepada keluarga, kepada orang-orang yang belum mengenal tentang Tuhan Yesus, memberitakan kabar yang baik. Tuhan kasih mulut dan suara supaya kita bisa memuji Tuhan, supaya setiap orang mendengar kabar baik itu. Oke, siap adik-adik? Iya, kita nanti belajar untuk menjadi saksi Tuhan ya. Demikian cerita Kakak Erika saat ini. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Hari ini kami sudah belajar bahwa kami harus berani bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus. Kami juga belajar tentang Paulus, bagaimana dia sangat berani, bagaimana dia mengandalkan Tuhan Yesus, dan bagaimana Tuhan Yesus punya banyak cara untuk menolong Rasul Paulus. Seperti Rasul Paulus ditolong sama Tuhan Yesus, kami juga mau minta tolong sama Tuhan supaya kami diberikan kekuatan, diberikan keberanian untuk kami bersaksi di depan semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom.